Coba buka. Yang di player itu. Broadcastnya coba buka yang live streaming. Udah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ya. Ada sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian semuanya yang sama-sama kita hormati, Pak Direktur, Direktorat KSPSTK, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Pendidikan, Bu Kasiban TU, Pak Paiman sebagai Ketua Tim, Kemitraan, Perlindungan dan Penghargaan, Pak John, Sekretaris, Pak Johan ya, dan sebagai sekretaris dari Federasi dari Asosiasi Pengawas Lampung. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya pikir Bapak Ibu sekalian ini tiba di Kemdikbud ada yang pertama kali atau yang sudah pernah kesini Bapak Ibu sekalian. Coba angkat tangan yang baru datang ke gedung ini. Oh. Baru pertama kali, padahal mau pensiun tahun ini Pak ya. Artinya ini suatu kehormatan bagi kami Bapak sekalian. Bapak Ibu telah melayani dengan sangat optimal di tugas masing-masing, ada sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, atau sebagai guru. Baru kali ini Bapak Ibu sekalian menginjakan di gedung Kemdikbud. Selamat datang Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih. Tentunya Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tendik telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang optimal untuk pengawas sekolah, kepala sekolah dan tenaga pendidikan, yang tentunya mungkin Bapak Ibu sudah pernah merasakan bagaimana banyak perubahan-perubahan yang telah dikuatkan oleh KSPSTK dalam memberikan layanan kepada Bapak Ibu sebagai kepala sekolah maupun sebagai pengawas sekolah. Coba saya tes, kira-kira Bapak sekalian inovasi yang Bapak Ibu tahu dari Direktorat KSPSTK itu apa aja coba? Angkatan. Yang bisa menjawab saya kasih kaos. Nah. Ayo. Coba inovasi apa aja? Atau aplikasi dong? Yang terbaru. Coba angkat tangan aplikasi yang Bapak Ibu tahu. Pernah terlibat satu aja di kegiatan KSPSTK? Angkat tangan. Iya Pak, silakan Pak. Apa Pak? Bapak terlibatnya dalam hal apa? Terima kasih. Ini kami terlibat sebagai pengawas, yaitu sebagai fasilitator guru penggerak yang dilaksanakan oleh Kemdikbudristek yang luar biasa dari tes sampai menjadi guru penggerak dan fasilitator angkatan 11 ini. Terima kasih. Ada nggak perubahan sebelum masa itu sampai sekarang Pak? Banyak sekali Pak, terutama ya pembuka di LMS melalui PNM itu memang ada perubahan yang luar biasa. Kita juga harus banyak belajar seperti itu. Baik, terima kasih Pak Direktur. Benar Pak Direktur? Betul ya? Bagus sekali. Iya Pak, kasih Pak. Baik. Pak Jaya, Ya. yang jadi fasilitator guru penggerak ada berapa coba? Coba yang dari fasilitator guru penggerak ada berapa anak-anak? Oh, sekolah penggerak. Saya kasih kaos. Ada pertanyaan Pak? Pak Joko juga. Oh, dan guru. Ada dua, ada Profesor. Iya. Ini sekolah penggerak. Ada pertanyaan Pak buat mereka Pak? Saya mancing dulu biar semangat. Pertanyaan tidak apa. Pertanyaan nanti. Baik. Ini memancing kalau sekalian kan Bapak Ibu berangkatnya jam 3 subuh ya. Capek sekali ya. Baik. Baik. Bapak sekalian, kita agak resmi dikit ya. Baik, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan acara hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Terus kalian, mari kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Baik, Bapak sekalian, kita dengarkan sambutan dari sekretaris ya.
sebagai ketua rombongan terus sekalian untuk menyampaikan maksud dan tujuan dan harapan apa beraudiensi dengan KSPSTK. Kami silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di grogi di adalah Pak Direktur. Jadi ciri dari pengawas kepala sekolah dan guru yang sudah berobservasi ini Pak Direktur. Cirinya cara memegang mic gemetar, kemudian cara duduknya. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur KSPS TK Tenaga Pendidikan, Bapak Dr. Kasiman SPDMN, yang sama-sama kita hormati Kasubag Tata Usaha Ibu Dr. Rita, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Paiman, Ketua Tim Publikasi Kemitraan dan Perlindungan, serta jajaran staf Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Alhamdulillah, dan teman-teman semua, tim kerja KBSI dan APSI Provinsi Lampung, serta teman-teman kepala sekolah, guru yang hadir pada bagian ini yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Kami semua kita yang berada di ruangan ini, insya Allah masih diberikan keberkahan, kelancaran dan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kami semua bisa bersilaturahim di rumah kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Salam dan selamat semoga senantiasa tercurahkan untuk beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak izin kami kemarin berangkat dari Lampung dengan rombongan Lubis. Ba'da sholat maghrib langsung jamak kita menuju Bakahuni. Di Bakahuni kapalnya, ferinya juga harus landing dulu. Kemudian kita menunggu 1 jam lebih baru berlayar dan sampai Merak di sekitar pukul 3 subuh. Kemudian selanjutnya yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Direktur dan jajaran bahwa Ketua Komunitas Pengawas Sekolah Indonesia bergerak dan berkontribusi Ibu Dr. Ulfa tidak bisa hadir di pagi, pesawatnya kena delay, sehingga kami untuk mewakilinya mohon izin. Bapak Ibu sekalian, izin saya perkenalkan, ini Pak Direktur. Kami ada beberapa tim kerja pengawas berdasi dan APSI, berkolaborasi dengan APSI. Saya agak saya cek KPA-nya saya contek. Nah, ini ada tim kerja Bapak Surya di tim kerja berdasi, kemudian ada Pak Hokman, ini Purna Bakti, ini juga berterima kasih bisa hadir ke sini. Kemudian ada Pak Budi Raharjo, ini juga tim kerja. Ini Ibu Aan Afiandi, ini yang cerewet ini Bapak Ibu. Kemudian ini Ketua APSI Bandar Lampung, Ibu Dr. Anda Haja Demawati MPD. Kemudian ini Bapak Dr. Andi Munandar, Ketua APSI Pesawaran. Kemudian ini Bapak Sukimin, Magister Pendidikan, ini Ketua APSI Pesisir Barat. Lampung Barat. Lampung Barat. Dan ini Pak Suroso MPD, Indasi. Dan di sebelah kiri kami ini ada Bendahara Umum APSI Provinsi Lampung, Bapak Lamito MPD, dan Pak Joko ini Wakil Ketua Berdasi. Bapak Direktur yang kami hormati, bahwa
kami berkolaborasi dengan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, Komunitas Pengawas Sekolah Indonesia bergerak dan berkontribusi. Sejak COVID melanda kita tahun 2020 Maret, itu kami berangkat dari keresahan, kemudian pengalaman dan berefleksi. Belajar dari situ kami resah, beberapa orang pengawas mendirikan komunitas jauh sebelum diluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Sehingga kami merasa terus berefleksi, belajar bagaimana meningkatkan, waktu itu masih pembinaan kepada sekolah dampingan, pada kepala sekolah dan guru. Tercetuslah berdiri komunitas pengawas sekolah Indonesia bergerak dan berkontribusi. Dan di sana kami adalah bagian dari Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia yang ada di provinsi maupun di pusat. Dan kami berkolaborasi, bekerja sama, mengadakan pelatihan-pelatihan secara ikhlas, tidak dipungut biaya, Pak Direktur. Siapapun juga boleh menjadi narasumber berbagi, baik itu dari guru maupun dari kepala sekolah dan pengawas dan praktisi lain dari kampus. Itu yang kami sejarah berdirinya Berdasi. Kemudian kemarin 1 bulan yang lalu ada beberapa teman guru dan pengawas, Pak Jo, kapan sih ya kita bisa bersilaturahim di rumah kita gitu? Di mana maksudnya? Di Kementerian Pendidikan. Akhirnya kami berembuk tim kerja, ya udah nanti kita bagaimana caranya mengupayakan bisa hadir di sini. Maka tadi ditanya oleh Pak Yahya, siapa yang baru sekali, angkat tangan semua gitu. Dan alhamdulillah kalau saya, Pak, mohon maaf, tahun 2022 mendapat undangan menjadi pengawas inspiratif Hari Guru Nasional di Kementerian ini, ikut upacara dengan Mas Menteri. Nah itu Bapak Ibu, kemudian maksud dan tujuan kami semua di sini adalah tentu saja belajar dari pengalaman dan berefleksi nanti setelah berada di sini terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar yang tadi sudah berjalan kurang lebih ini 3 tahun lebih. Dan saya perlu kami sampaikan juga bahwa bulan Juni kemarin, Pak, kami sudah mendampingi sekolah penggerak Angkatan 1 sudah selesai, dan kami serahkan kepada BGP dan BGP menyerahkan kepada dinas masing-masing dan instansi. Dan sedikit saya cerita tambahan, boleh izin ya Pak ya. Saya mendampingi sekolah penggerak 5 SMA di Lampung Tengah, Pak. Dan alhamdulillah menurut pendampingan yang saya lakukan, SMA 5 yang saya dampingi, SMA Negeri 1 Terusan Lunyai, SMA Negeri 1 Terbagi Besar, SMA Negeri 1 Bangun Rejo, SMA Negeri 1 Seperti Banyak, dan SMA Negeri 1 Seperti Agung, capaiannya meningkat dibanding tahun pertama, Pak, termasuk dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka dan P5-nya, Pak. Tepuk tangan buat kita semua. Dan kami sangat berterima kasih. Tolong Pak Jo nanti sampaikan kepada Pak Direktur dan jajarannya bahwa kami sangat berterima kasih dengan adanya aplikasi perencanaan berbasis data dan sebagainya. Itu sangat membantu, terutama guru-guru yang tadinya administratif sekali, Pak, sekarang sudah enak sekali, tidak usah membuat RPP yang tebal, cukup 1 lembar dengan 3 komponen, Pak. Nah itu yang dirasakan, hanya titik dari beberapa guru yang saya dampingi, Pak. Ada beberapa yang kebijakan yang belum sinkron, misalnya jam wali kelas, Pak, itu belum sinkron di Dapodik, sehingga untuk tambahannya tolong Pak bagaimana supaya wali kelas itu juga masuk di hitungan jam mengajar. Saya pikir sambutan dari saya selaku Sekretaris Umum Berdasi itu, Pak, mohon dimaafkan bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan kita berikan aplaus buat beliau. Terima kasih Pak Johan atas waktunya, dan kami persilakan Pak Direktur untuk memberikan arahan kepada tim yang anggota Berdasi. Kami silakan Pak Direktur.
Terima kasih Pak ya dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ini Pak Paiman. Pak Paiman ini Ketua Tim Kerja Publikasi Harlindung dan Kemitraan. Jadi kalau ada kunjungan, kemitraan, kerjasama, ini Pak Paiman. Termasuk Harlindung itu penghargaan dan perlindungan. Penghargaan apa? Biasanya apresiasi, ya kemudian ada dedikasi, ada nanti kepala sekolah, pengawas sekolah inspiratif, komunitas yang inspiratif. Ini Pak Paiman. Pak Paiman. Nah Pak Paiman ini juga PPK, pejabat pembuat komitmen. Jadi yang paling komitmen Bapak Ibu. Jadi komitmennya ditunggu-tunggu karena yang tanda tangannya ini sakti sekali. Jadi kalau tanda tangan itu berbau uang. Jadi kalau mau dipegang mau tanda tangan uangnya nggak keluar. Itu jadi. Kemudian yang berikutnya Mbak Rita, ini Mbak Rita Kasubar TU. Dulu juga di pendidikan guru penggerak. Yang saya hormati ini Dr. Ulfa nggak hadir ya, nanti untuk salam aja. Terima kasih Pak Johan, Sekretaris Umum. Kemudian Bapak Ibu Ketua Tim, ya Ketua Tim di sini, Ketua Tim Kerja ada Pak Suryo, Pak Budi, Pak Bu Aan. Kemarin sudah ketemu. Terima kasih Bu Ermawati, Pak Sandi, Pak Sukini dan teman-teman semuanya yang tidak disebutkan satu persatu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya bisa bertemu bersama, kita bersilaturahmi. Silakan nanti kalau memang ada perlu yang disampaikan apa harapannya terhadap direktorat tentang pengembangan kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu, transformasi ini terus berjalan ya, transformasi terus berjalan. Kemudian saya selalu sampaikan Bapak Ibu sekalian, kurikulum merdeka atau kebijakan merdeka belajar pada esensinya Bapak Ibu, kebijakan ini adalah membuat anak-anak kita, guru-guru kita, kepala sekolah kita, pengawas-pengawas kita untuk selalu belajar. Jadi kebijakan merdeka belajar itu intinya adalah belajar. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, sebuah negara, organisasi, sekolah itu akan maju apabila SDM yang di dalamnya itu mau belajar. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi kalau sekolah guru-gurunya pada mau belajar, berbagi gitu di komunitas, terus anak-anak mau semangat belajar, itu artinya ada kemajuan. Sangat tidak mungkin Bapak Ibu sekalian orang yang leye-leye, ya selonjoran, terus pintar itu nggak ada, nggak ada. Jadi semuanya itu harus belajar, dan belajar itu sekarang sumbernya banyak sekali. Termasuk Bapak Ibu sekalian, konsep guru itu dulu kan memberikan materi, ya, sebagai sumber belajar. Nah sekarang sumber belajar tidak satu-satunya guru, bukan hanya guru. Kalau dulu guru penyampai materi, jadi semuanya dari guru, kurikulumnya dari guru, semuanya guru. Sekarang Bapak Ibu sumber belajar itu banyak sekali, ya, dari internet, dari YouTube, dari ini saja. Tuh guru juga sebagai sumber materi, tapi guru itu bukan satu-satunya. Jadi sekarang itu sesuai dengan diajar Dewantoro, filosofinya guru itu yang menuntun, membimbing dan mengarahkan. Karena kadang-kadang ya anak-anak kita itu belum diajari oleh gurunya, dia sudah tahu lebih dahulu. Dari mana? Dari tetangganya, dari temannya, dari internet, dari media sosial. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Hanya saja anak-anak kita itu perlu diarahkan, apakah ini baik atau tidak, ya, ini berguna atau tidak, ini bermanfaat atau tidak. Anak-anak itu perlu diberi parasan, perlu diarahkan Bapak Ibu, gitu.
Kadang-kadang sering Bapak Ibu, sering saya contohkan juga, anak-anak kita itu belajar seolah-olah itu yang bisa belajar itu habis maghrib. Hanya waktu habis maghrib. Nah sementara di waktu-waktu luang itu seolah-olah itu bukan belajar. Sementara Bapak Ibu nungguin bantu orang tuanya, nunggu toko, ya nunggu belanjaan, itu sambil bawa buku belajar juga bisa. Kalau anak-anak yang punya kambing atau kerbau atau apa sambil gembala juga bisa belajar. Banyak sekali bisa untuk dilakukan. Itu sekarang posisinya bahwa transformasi tidak akan kembali lagi Bapak Ibu. Kenapa tidak kembali lagi? Coba Bapak Ibu sekalian, kalau ingin kembali lagi, dicoba saja. Sekarang HP-nya ditaruh di saku, dalam waktu 1 jam atau 1 hari, Bapak Ibu sekalian pasti stres. Ribut Bapak Ibu. Gitu kan? Yang biasanya beli makan itu pakai GoFood, pakai HP. Yang biasanya Bapak Ibu sekalian mau kemana-mana pakai Gojek. Bapak Ibu sekarang coba 1 hari tidak pakai HP, pasti Bapak Ibu sekalian sudah mulai bingung sekali, gitu kan? Jadi ini transformasi, dan transformasi itu Bapak Ibu terus berjalan, gitu. Oleh karena itu sekarang belajar itu di mana-mana, yang tidak harus di sekolah, di rumah pun bisa belajar. Nah, transformasi di pengawas sekolah juga sekarang sudah berjalan, Bapak Ibu. Ya, tadi disampaikan ada beberapa aplikasi yang sudah kita buat juga. Mulai dari Bapak Ibu transformasi pengawas sekolah. Pengawas sekolah sekarang itu sebagai pendamping, bukan sebagai pengendali. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian sebagai pengendali apa? Pengendali pemenuhan 8 standar misalnya gitu. Saya selalu sampaikan Bapak Ibu, 8 standar itu tidak akan pernah terpenuhi. Bahkan sampai tahun dan itu nggak akan terpenuhi. Sampai kapanpun nggak pernah terpenuhi Bapak Ibu. Apalagi seluruh Indonesia. Kadang-kadang di Lampung saja Bapak Ibu belum terpenuhi, apalagi yang di Papua. Apalagi yang di daerah terpelosok Bapak Ibu. Kenapa Pak Kasimanti bilang tidak akan terpenuhi? Ya, saya sampaikan, saya contohkan satu Pak. Misalnya tentang pemenuhan SDM, guru dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan. Bapak Ibu mungkin datang pertama, mungkin tahun kemarin datang, bilang ke kepala sekolahnya, Pak ini harusnya berapa, standarnya berapa, gurunya disesuaikan dengan rombelnya. Oh Pak, di sini perlunya 100 itu ideal sekali. Terus sekarang ada berapa? 90. Bilangnya kepala sekolah, lo kurangnya berapa? 10. Udah, saya kasih catatan, koordinasikan dengan dinas untuk pemenuhan, gurunya tambah 10. Udah ya Bapak Ibu. Kemudian pengawasnya datang lagi tahun depan, dicek, Pak sudah tambah 10 udah? Enggak Pak, malah pensiun 10. Maunya nambah 10, nambah 2 saja nggak ada, malah pensiun 10. Jadinya 80 Bapak Ibu. Dan itu terus-menerus terjadi seperti itu. Berikut tahun berikutnya, Pak ini kurangnya 20 ya, usulkan coba seperti apa. Besoknya lagi, tahun berikutnya dicek lagi, pensiun 5. Berikutnya lagi, pensiun lagi. Nggak pernah ada tambahan Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Tidak pernah akan selesai pemenuhan 8 standar itu. Itu baru SDM. Sekarang misalnya tanya, komputernya ada berapa? Ini 20 Pak, harusnya berapa? 25, kurangnya Pak? 5, coba besok dipenuhi ya. Datang besok lagi, datang Pak, sudah 25 atau gimana? Rusak Pak, rusaknya berapa? 15. Artinya apa? Itu tidak akan pernah terpenuhi. Nah, terus pertanyaan Bapak Ibu sebagai pengawas, Pak, saya gimana ini? Kalau tidak terpenuhi kan nggak bisa. Sementara harus memakai, gurunya harus penuhi. Bapak Ibu, sekarang ada pola pikir aset thinking. Aset thinking artinya apa? Aset yang ada dioptimalkan. Aset itu Bapak Ibu tidak hanya yang ada di sekolah. Lingkungan itu aset. Istri, suaminya guru-guru itu aset.
Orang tuanya, anak-anak, aset. Bapak Ibu, itu aset semua. Terutama ini yang kemarin sudah jadi fasilitator ini, itu udah tahu persis itu aset bisnis. Jadi Bapak Ibu sekarang aset yang ada. Kenapa Pak Kasiman sekarang menggunakan aset bisnis? Bukankah alat pemenuhan standar itu perlu Pak, tapi bukan satu-satunya. Perlu, silakan dipenuhi nggak apa-apa, tapi itu bukan alasan satu-satunya. Saya sering menyontohkan Bapak Ibu, orang yang badannya bagus, sehat itu apakah harus punya terapi olahraga? Tidak harus Pak. Coba Bapak Ibu, peralatan yang ada itu bisa. Yang penting adalah niat dan kemauan. Coba kalau Bapak Ibu, kan ada yang katakan gini, Pak, saya mau olahraga, tapi kalau saya punya treadmill, begitu beli treadmill Bapak Ibu dipakai 1-2 kali sudah selesai, nggak pernah dipakai, bosan. Itu artinya Pak, punya peralatan belum tentu loh Bapak Ibu. Itu, Pak, saya mau olahraga tenis, saya mau olahraga renang, kalau punya kolam renang. Bapak Ibu begitu punya kolam renang, Bapak Ibu saya males untuk renang. Tapi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sekarang tidak punya apa-apa, kalau niatnya bagus Bapak Ibu, untuk sehat itu bisa jalan, bisa lari, bisa gerak yang di tempatnya, pakai matras, bergerak apapun bisa Bapak Ibu. Artinya apa? Bisa dilakukan Bapak. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, saya dulu di lembaga pelatihan. Instrukturnya itu Bapak Ibu demo ke saya, Pak Kasiman, saya itu instruktur yang bisa dioptimalkan. Sekarang zamannya laptop, kita itu loh diberikan laptop. Saya supaya Pak bisa nulis. Ada 100 Bapak Ibu, 100 instruktur. Saya terus berpikir, dia berjanji Bapak Ibu, mereka berjanji kalau saya diberikan laptop, maka setiap bulan saya akan membuat modul. Setiap bulan modulnya 1 keluar Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, ya saya belikan semua. Karena saya berpikir, kalau ada 100 instruktur, tiap bulan itu ada 100 modul, 1 tahun itu ada 1.200 modul. Saya mikir, waduh, lembaga ini terkenal. Modul-modul itu saya terjemahkan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, masukkan di aplikasi. Ternyata Bapak Ibu, begitu saya belikan 100-100-nya itu, 1 bulan saya keliling nggak ada modul itu. Saya keliling lagi 6 bulan tidak ada modul, 1 pun tidak ada. Ya, saya keliling lagi Bapak Ibu, ternyata main game. Jadi apa? Alat itu tidak menentukan. Ya tidak 100% menentukan, walaupun sebenarnya menentukan. Setelah 1 tahun Bapak Ibu, saya cek 1 pun tidak ada. Coba Bapak Ibu, apa artinya? Fasilitas tidak menentukan. Ada 1 instruktur tidak bisa komputer sama sekali. Kalau pakai komputer dia minta temannya. Dia itu Bapak Ibu kemauan kerasnya itu membuat buku. Dan setiap 3 bulan sekali instruktur ini mengeluarkan buku, 1 buku. Dan itu buku itu langsung bertengger itu di Gramedia. Caranya gimana? Dia itu tulis tangan Bapak Ibu. Jadi membaca di perpustakaan tulis tangan, baca di internet dibukakan tulis tangan gitu. Kalau ada misalnya perlu gambar di fotokopi ditempel. Setelah itu keluar Bapak Ibu 500 lembar sudah tulisan, dibawa ke rental untuk diketikkan, digambar dan lain disetting. Jadi Pak Bapak Ibu, setiap 3 bulan sekali keluar buku baru. Tapi yang seperti itu Bapak Ibu, itu masih diejek oleh yang punya laptop 100 itu. Alah, paling bukunya itu enggak pantas. Tetap itu. Jadi apa artinya? Bapak Ibu semuanya mau di kota, mau di desa, mau anaknya orang kaya, mau anaknya biasa, itu mempunyai
potensi untuk sukses yang sama. Yang penting motivasinya tinggi, ada kemauan, itu penting sekali. Jadi Bapak Ibu, catatannya adalah belajar. Kemudian Bapak Ibu untuk yang pengawas, kembali ke pengawas. Yang pengawas Bapak Ibu sekarang posisinya adalah pendamping. Loh Pak Kasiman, sekarang kan ada Permendikbud 25 tahun 2024, masih kembali yang lama. Sementara ada Perdirjen 4831 tentang peran pengawas sebagai pendamping. Nah ini posisinya gimana Pak Kasiman? Kan? Nah posisinya Bapak Ibu sebagai pengawas tetap melakukan transformasi sesuai dengan Perdirjen 4831 dengan peran yang baru sebagai pengawas. Loh, apa enggak tidak bertentangan dengan Permendikbud 25? Bapak Ibu sekarang posisi infrastruktur transformasi sedang berjalan, termasuk kita lagi harmonisasi tentang peraturan pemerintah yang tentang guru, yang termasuk pengawas sekolah. Jadi ada aturan yang lebih tinggi lagi dibuat. Jadi nanti acuannya adalah peraturan yang lebih tinggi lagi. Nah ini yang 25 nanti akan menyesuaikan. Jadi Bapak Ibu posisinya, loh Pak Kasiman saya mengikuti mana? Mengikuti sekarang yang lagi proses bertransformasi. Termasuk Bapak Ibu sekalian penilaian kinerja pengawas itu nanti yang guru kan sudah berjalan, yang kepala sekolah sudah berjalan, yang pengawas nanti per 1 Januari Bapak Ibu sekalian sudah mulai penilaian kinerja pengawas. Sudah melalui apa? Melalui aplikasi. Kalau dulu penilaian kinerja sudah yang tadi disampaikan, ini banyak administrasi, nanti tinggal masuk ke aplikasi. Itu juga sedang berjalan. Jadi sekarang sedang berproses semua Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu Bapak Ibu sekalian untuk memproses melakukan transformasi. Nah Bapak Ibu, kita di Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah banyak sekali transformasi dan banyak sekali bantuan yang Bapak Ibu sekalian bisa lakukan. Bapak Ibu kalau nanti buka di website ya, websitenya kspstendik.go.id. Kalau klik di situ, Bapak Ibu sekalian, di laman itu Bapak Ibu banyak sekali apa yang bisa dipelajari, bisa didapatkan. Salah satu layanan yang baru, Bapak Ibu sekalian, itu bisa konsultasi daring. Konsultasi daring itu begitu klik di situ ada tulisan masuk ke Zoom. Nah, konsultasi daring ini adalah layanan KSPSTK. Jadi masalah misalnya kita sudah ada jadwalnya, misalnya hari Senin tentang konsultasi guru penggerak. Konsultasi guru penggerak tentang rekrutmen guru penggeraknya, pelaksanaan guru penggeraknya, instrumennya atau evaluasinya guru penggerak, itu semuanya sudah dibahas di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa masuk konsultasi di situ langsung daring. Bapak Ibu sekalian tidak perlu tidak perlu macam-macam. Kalau sudah masuk situ tinggal klik pada jam yang sudah ditetapkan, Bapak Ibu sekalian bisa konsultasi. Kemudian di hari Selasa. Hari Selasa itu konsultasinya tentang pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Masalah-masalah tentang kepala sekolah, pengawas sekolah itu bisa konsultasi di hari Selasa. Klik di situ nanti udah ada yang nunggu. Ada dokternya lah orang kita. Dokter apa? Untuk menyelesaikan masalah kenaikan pangkat, uji kompetensi, masalah tadi pak integrasi, kemudian ada rotasi, kemudian pengangkatan kepala sekolah, pengawas sekolah, semuanya konsultasikan di situ sudah ada. Kemudian di hari Rabu itu tentang pembelajaran. Pembelajaran tentang apa? Tentang bagaimana penggunaan platform Merdeka Belajar, tentang kurikulum, ya. Kemudian tentang bagaimana membangun komunitas belajar. Itu ada di situ semua Bapak Ibu. Bisa konsultasi. Misalnya Bapak Ibu, bagaimana membangun komunitas belajar, bagaimana kurikulum, bagaimana melaksanakan P5 dan sebagainya, bisa konsultasi di situ semua. Itu di hari
hari Rabu. Hari Kamis itu tentang PKB. PKB peningkatan kompetensi berkelanjutan. Jadi PKB-nya tentang bagaimana saya sudah kepala sekolah, saya guru penggerak ini, tapi saya belum punya kemampuan untuk teknisnya, manajerialnya. Bagaimana saya bisa belajar apa saja yang bisa lakukan di situ ada. Bisa konsultasi di situ. Saya sebaiknya ikut gimana ya pelaksanaannya ya, gitu. Terus saya bisa hubungi ke siapa? Apakah bisa di BGP, BPGP yang ada di wilayah? Bisa konsultasi. Kemudian hari Jumat itu juga ada jadwal. Jumat itu tentang konsultasi umum, termasuk hari lindung, penghargaan dan perlindungan. Misalnya ada tindakan kekerasan, gimana saya menyikapi kalau ada misalnya anak atau guru itu mendapat intimidasi, saya harus lapor ke siapa? Itu ada di situ hari itu. Jadi Bapak Ibu, kita banyak sekali layanan. Di samping tadi saya sampaikan, ada sistem pengangkatan kepala sekolah pengawas sekolah. Gitu. Jadi itu tadi aplikasi. Coba Bapak Ibu sekalian nanti kunjungi ya website kspstendik.go.id. Klik di situ nanti banyak sekali yang bisa Bapak Ibu sekalian, termasuk aturan-aturan regulasi tentang kepala sekolah pengawas sekolah ada di situ. Jadi, oke, satu lagi Bapak Ibu tentang sistem pengangkatan kepala sekolah pengawas sekolah. Bapak Ibu, sekarang sistem ini adalah satu-satunya. Jadi dinas itu bisa mengangkat kepala sekolah pengawas sekolah hanya dalam satu sistem. Dan itu cepat sekali Bapak Ibu, karena dalam satu sistem itu memotong siklus pengangkatan kepala sekolah pengawas sekolah yang tadinya menunggu sampai 3 bulan, bahkan 1 tahun karena menunggu pertek, petunjuk teknis dari BKN dan persetujuan teknis dari Kemendagri. Sekarang dipotong Bapak Ibu, yang tadinya 3 bulan sampai 1 tahun, sekarang hanya 15 hari sudah keluar. 15 hari Bapak Ibu. Jadi setelah Dinas Pendidikan menetapkan, memasangkan bakal calon di sekolah mana untuk kepala sekolah dan seterusnya itu, kemudian tim pertimbangan itu membuat berita acaranya tentang pemasangan kepala sekolahnya itu, kemudian dikasih surat pengantar, kemudian diupload ke sistem. Begitu diupload, Bapak Ibu menunggu 15 hari. Setelah 15 hari, Bapak Ibu tinggal download apa? Surat yang dari Badan Kepegawaian Negara. Itu Bapak Ibu cepat sekali. Saya terus harus sampaikan kepada dinas-dinas bahwa Bapak Ibu tidak usah menunggu sampai banyak. Misalnya gini, kebutuhan pengangkatan kepala sekolah itu 100. Kemudian karena diskusinya alot, Bapak Ibu ada 1, 2, 3 yang ini karena ada hubungannya dengan keluarga dan lain-lain ya. Sudah diselesaikan dulu 10 yang sudah siap, atau 20 yang sudah siap, ajukan. Nanti berikutnya bertahap. Karena Bapak Ibu setelah klik ngajukan, besoknya lagi itu bisa pembahasan yang angkatan berikutnya. Jadi tidak menunggu SK itu turun atau pertek itu turun, sudah ada lagi. Itu jadi tidak ada masalah. Cepat sekali Bapak Ibu bisa tertangani, gitu ya. Termasuk pengawas sekolah juga seperti itu ya. Jadi sekarang sudah dipermudah itu. Nah, mungkin pertanyaan Bapak Ibu ini, Pak Kasiman, ini kan ada pengalaman di kita di lapangan. Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah tidak memenuhi persyaratan tetap bisa diangkat kok. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Ke depan tidak ada lagi. Jadi sekarang Bapak Ibu, apabila ada pengangkatan kepala sekolah atau pengawas sekolah, tetap dilantik, tetap diajukan, maka data itu akan mengalir ke BKN. Data yang memenuhi persyaratan akan masuk ke sistem. Tapi yang tidak memenuhi persyaratan akan diselesaikan oleh BKN. Bahwa oleh BKN apa? Nanti dikasih surat cinta. Surat cintanya tentang apa? Tentang pemberhentian. Itu. Jadi sekarang Bapak Ibu sekarang sudah berjalan. Untuk kepala sekolah kemarin ada 1.200. Yang pengawas sekolah ini sekitar ada 500-an ada.
gitu. Jadi yang tidak memenuhi persyaratan nanti akan ada penghentian. Jadi penghentian itu biasanya ada jeda waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi ke depan Bapak Ibu tidak ada lagi yang namanya politik daerah. Yang sekarang Bapak Ibu sekalian terjadi karena ada kedekatan, ada saudaranya, ada apa, ini tidak ada. Jadi harapannya Bapak Ibu di dalam sistem ini sudah menyelesaikan. Sistemnya apa namanya? Sistem pengangkatan kepala sekolah, pengawas sekolah. Ya, oke. Sebenarnya tadi saya ada ini Pak, nanti Mas Yusuf ya, ada kartu. Barcode. Di meja saya ada nanti Mas Yusuf gitu. Nanti dibagi satu-satu dan Bapak Ibu sekalian bisa belajar dari situ ya. Di sini juga ada Bapak Ibu tuh di brosur ini. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat apa saja layanan yang di KSPSTK ini ada di sini, termasuk ini ada barcode, di scan lewat HP, Bapak Ibu sekalian langsung bisa masuk ke sistem. Ya. Kemudian ada juga di sini. Nah, ada jadwal konsultasi daring, itu ada juga Bapak Ibu. Jadi ini lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pengawas itu ada masalah, ada ini mau curhat, ya di situ juga tidak apa-apa. Apa Bapak Ibu sekarang misalnya ada masukan di situ juga silakan, tidak apa-apa gitu. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang sekarang sudah berjalan ya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Semakin banyak komunitas-komunitas ini saling berbagi ya, saling belajar. Harapannya Bapak Ibu sekalian semakin banyak ilmu-ilmu yang didapatkan oleh masing-masing. Saya senang sekali. Saya selalu menyampaikan Bapak Ibu, pada waktu pengawas menjadi pendamping, apa yang harus dilakukan? Yang pertama Bapak Ibu, yang harus dilakukan penting sekali adalah membuat komunitas belajar di satuan pendidikan. Itu paling penting. Komunitas belajar satuan pendidikan. Pak Kasiman, di sekolah itu perlu ada berapa komunitas? Silakan diatur. Ada yang menyusun 2 komunitas, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Silakan. Saya sampaikan Bapak Ibu, kenapa pentingnya komunitas di satuan pendidikan? Bapak Ibu, kalau dulu kan ujian nasional. Ujian nasional itu tanggung jawabnya guru mapel. Tanggung jawabnya individu. Mapel bahasa Inggris yang tanggung jawabnya guru bahasa Inggris. Mapel matematika yang tanggung jawab matematika. Dan seterusnya, semua guru itu punya tanggung jawab mapel. Jadi individu nggak perlu belajar dengan teman-temannya, nggak masalah. Bapak Ibu, tapi sekarang dengan rapor pendidikan yang baru, dengan adanya asesmen nasional, itu kan tanggung jawabnya kolektif. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau indikator atau nilai rapor karakter itu tanggung jawabnya guru siapa? Guru apa? Semua guru. Jadi tidak bisa Bapak Ibu sekalian tidak bisa tanpa komunitas. Sekarang coba yang namanya numerasi, apa tanggung jawabnya guru matematika? Tidak. Semua. Literasi semua. Kebinekaan semua. Jadi tidak bisa kalau tidak berdiskusi. Jadi tidak bisa Bapak Ibu tanpa dialog antara kepala sekolah, pengawas sekolah dengan guru-guru. Kalau tanpa dialog tidak bisa. Gitu. Loh Pak Kasiman, kok perlu komunitas? Ya, komunitas itu bisa nanti ini Bapak Ibu. Peningkatan hasil belajar murid kan dasarnya Pak. Ini tadi perencanaan berbasis data. Semuanya by data. Datanya Pak, data rapor. Rapor itu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kegiatan-kegiatan program-program yang ada di sekolah. Kalau rapornya yang merah itu karakter, artinya ada tim komunitas karakter yang membenahi seperti apa. Oh, karakter anak-anak itu seperti apa ya? Diskusi. Oh, sekarang misalnya modelnya
disiplin positif atau apapun. Kemudian ada tim, misalnya komunitas untuk literasi. Akhirnya berpikir, oh literasinya ini rendah, gimana ya cara meningkatkan literasi? Oh nanti numerasinya rendah, ada komunitas grup sendiri berpikir. Loh, tidak hanya berpikir Bapak Ibu, tempat sumber belajarnya meningkatkan literasi, numerasi dan karakter ada di PMM. Ya. Nah, kalau yang belajar itu bersama-sama bisa berdiskusi bagaimana meningkatkan literasi, numerasi di PMM, jadi belajar bersama itu lebih mudah. Oh caranya gimana ya? Tindakannya apa ya? Apa yang dilakukan? Itu Bapak Ibu. Jadi seorang pengawas itu berdiskusi, berdialog dengan kepala sekolah, kemudian merencanakan proses implementasi dan pendampingannya, langsung nanti diimplementasikan dalam bentuk apa? Komunitas. Komunitas itu nanti yang memikirkan bagaimana meningkatkan hasil belajar murid. Karena sekarang mudah sekali Bapak Ibu, keluaran guru, hasilnya kepala sekolah pendampingannya, hasilnya pengawas sekolah pendamping penggeraknya itu satu, peningkatan hasil belajar murid, peningkatan literasi, numerasi dan karakter. Itu menjadi ujung yang terakhir untuk kepala sekolah, mau pengawas sekolah ataupun guru-guru, ujungnya sama Bapak Ibu. Itu. Nah, kemudian saya cerita satu lagi Bapak Ibu, penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu juga ujung-ujungnya belajar. Penilaian kinerja adalah alat instrumen dialog antara kepala sekolah antara dinas dengan pengawas. Yang pengawas dialog antara pengawas dan kepala sekolah. Yang kepala sekolah dialog antara kepala sekolah dan guru-gurunya. Itu harus komunikasi, Bapak Ibu. Dan esensinya apa? Esensi dari penilaian kinerja adalah belajar. Coba Bapak Ibu sekalian nanti dicek ya di penilaian kinerja guru. Itu segala sesuatu yang dilakukan guru, peningkatan atau pengembangan kompetensi adalah belajar. Coba saya contohkan gini Pak. Guru melakukan belajar di PMM itu dikasih poin Pak. Belajar mandiri di PMM dikasih poin. Guru menggerakkan komunitas dikasih poin, dikasih nilai. Guru menjadi anggota komunitas belajar dikasih poin. Coba, gitu ya. Guru memberikan materi kepada guru yang lainnya dikasih poin. Kepala sekolah melakukan observasi kelas dikasih poin. Segala sesuatu yang dilakukan oleh guru hubungannya dengan pengembangan kompetensi murid dalam bentuk belajar, baik untuk dirinya sendiri atau untuk sekolah, semuanya dikasih poin. Lupa kasih proses dialognya di mana? Proses komunikasinya antara guru dan kepala sekolah di mana? Pada waktu dia membuat menyusun atau menetapkan materinya, materi pembelajarannya atau materi kompetensinya. Misalnya ada guru gini, loh, Bu Guru kok ngambilnya materi tentang masak memasak, kan nggak ada di kurikulum kita. Nah itu dialognya, ngambil yang sesuai mana? Yang mendukung rapot pendidikan, yang mendukung peningkatan hasil belajar murid, itu yang diambil. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah dibangunkan sistem, dibangunkan tempat belajarnya, dibangunkan tempat berbaginya, dibangunkan tempat untuk berkarya. Karena Bapak Ibu sekalian boleh berkarya, diupload di sistem itu supaya apa? Supaya guru-guru di seluruh Indonesia juga sama-sama melihat dan belajar. Bapak Ibu sekalian tidak mulai dari nol. Kenapa tidak boleh dari nol? Bapak Ibu sekalian bisa belajar di PMM, langsung ATM, adopt, tiru,
Modifikasi. Sudah, nggak usah berpikir ini gimana ya nih. Browsing aja di ATM, di PPMM itu. Sudah, modelnya ATM itu yang paling mudah. Itu mungkin ini di Aceh sudah ada nih. Oh, di Kalimantan ini sudah ada nih. Ada seperti ini sudah terapkan, ini seperti ini. Ambil saja, langsung di ATM kan. Selesai Pak. Gak usah terlalu berpikir jelimet sampai ini gimana caranya ya. Termasuk di komunitas itu belajarlah di PMM, kemudian adopt mana yang cara apa untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Jadi sekarang Bapak Ibu dipermudah, tapi mungkin saking mudahnya sehingga kadang-kadang lupa. Itu ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, silakan nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang bisa kita adopsi kita sampaikan. Jadi saya kembalikan ke Pak Yaya. Silakan Pak Yaya. Baik, terima kasih Pak Direktur. Kita berikan aplaus buat Pak Direktur. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, tadi yang disampaikan Pak Direktur ya, bahwa kita ada 7 aplikasi, belajar bersama juga ada 7 kegiatan. Layanan KSPSTK juga ada 6 kegiatan. Nah, nanti tolong Bapak sekalian disampaikan ke para pengawas yang ada di daerah Pak ya, terkait dengan inovasi dan transformasi yang sudah dilakukan oleh KSPSTK. Bapak Ibu sudah dapat kan ini ya? Baik, kalau sudah dapat alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita undang pertanyaan.